Indonesia berduka, ratusan nyawa, ratusan jiwa anak bangsa melayang begitu saja. Dan ini terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, momentum yang seharusnya bisa buat bahagia, senang, euforia, kebanggaan karena tim kesayangan sedang bertanding, tim sepak bola kesayangan sedang bertanding, tapi justru menjadi duka yang mendalam bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah suatu tragedi besar, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi bahkan seluruh dunia pun mengucapkan bela sungkawanya karena ratusan jiwa melayang di malam kelabu tersebut. Iya, mungkin datanya memang belum valid ya. Maksudnya ada yang bilang masih, Kapolri bilang 125. Terus kemudian pihak kemarin Pak Jokowi bilang juga sekitar 120-an gitu. Terus beberapa informasi mengatakan hingga 170-an. Iya. Justru. Nah, ini yang benar yang mana nanti mungkin kalau kepolisian sudah berhasil mengusut ya, maksudnya sudah berhasil menghimpun semua data-data, kita tunggu saja nanti rilis resminya seperti apa. Yang jelas kemarin pertandingan antara Persibaya Surabaya dan Arema Malang itu meninggalkan luka untuk kita semua atau juga untuk keluarga yang ditinggalkan bagi para korban jiwa Ya, yang betul. kemarin menonton, kan begitu. Jadi apa ya? Ya betul kata tadi dengan jumlah korban segitu dalam tragedi dalam persepakbolaan, ini menjadi tragedi besar gitu, bukan hanya di Indonesia ataupun Asia tapi juga di seluruh dunia. Ya. Kan gitu. Ini terbesar sekali yang menyebabkan korban jiwa ya, Tet ya. Ya, ini tragedi yang tercatat dengan jumlah korban jiwa terbesar nomor 2. Jadi di atasnya masih ada tragedi di Stadion Nasional di Peru pada tahun 64. Itu kurang lebih memakan korban lebih dari 300 jiwa. Oke. Dan harapannya sih tragedi ini adalah terakhir yang terjadi di Indonesia. Jangan sampai terulang lagi lah. Dan dari tragedi ini pemerintah langsung bergerak cepat. Baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah bergerak cepat. Dan harapannya ini bisa diusut tuntas oleh pemerintah. Ya, beredar juga kan video-video terkait sebenarnya seperti apa kondisinya waktu itu, waktu terjadi chaos, di mana kemudian pasca selesai pertandingan di Stadion Kanjuruhan itu para supporter Arema itu turun untuk masuk ke dalam lapangan sepak bola. Tapi kemudian sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kemudian mereka bisa sampai seperti itu turun ke lapangan? Terus kemudian kalau dari video yang beredar terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian dan kemudian terlibat adu pukul juga dengan aparat kepolisian dan aparat TNI ya, keamanan di sana. Nah, seperti apa? Itu kan kita belum jelas sedetailnya. Tapi kemarin tadi Kapolri katanya sudah ada belasan apa puluhan ya? Belasan sepertinya ini polisi yang diperiksa untuk dimintai keterangan dari pihak kepolisian begitu. Ya, sebenarnya dari pihak panitia pelaksana maupun juga pihak Polres setempat sudah merekomendasikan agar pertandingan ini digelar pada sore hari. Jadi agar dimajukan ke 15.30. Sebelumnya kan pukul 20 WIB malam, pertandingan malam. Tapi karena mengingat tensi persaingan antara Arema FC dan Persebaya ini cukup tinggi ya, antara bonek dan juga Aremania, kemudian dilaksanakan malam hari dengan risiko keamanan cukup tinggi, maka panitia pelaksana
itu mengirimkan surat kepada PT Liga Indonesia Baru sebagai penyelenggara liga. Tapi hal tersebut ditolak oleh PT LIB. Begitu juga dengan rekomendasi dari Polres setempat yang diajukan kepada Panpel, sehingga pertandingan tetap dilaksanakan pada malam hari pada saat itu pukul 20, pukul 8. Dan meskipun itu bukan menjadi faktor utama, tapi itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa kerusuhan bisa terjadi. Iya, katanya juga kan kenapa kemudian mereka turun nih, Ted? Ini katanya supporter mempertanyakan kenapa kemudian tim kesayangannya bisa kalah gitu. Tidak puas dengan hasil pertandingan. Kemudian turun ke lapangan memprotes pemain dan juga ofisial Arema. Dan sayangnya merespon pergerakan tersebut aparat kepolisian itu merespon dengan cukup represif ya, dengan melontarkan gas air mata ke arah supporter. Akhirnya menyebabkan kepanikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu rasanya kena gas air mata, itu pedih. Lebih pedih dari diputusin pacar. Pedih banget. Menyebabkan sesak. Sehingga ketika sudah pedih, sesak itu otomatis yang ada dalam pikiran kita ya mencari tempat untuk bebas, berluasa, berlindung. Sedangkan pintu-pintu di stadion itu masih tertutup. Katanya masih tertutup ya, karena belum belum dibuka untuk keluar ya. Tapi ada sebagian yang bilang untuk pintu keluarnya udah dibuka gitu loh. Pintu keluarnya udah dibuka, tapi kemudian yang ditutup itu pintu masuknya gitu. Jadi memang yang untuk keluar memang sudah dibuka. Cuman kemudian karena panik, terus kemudian para supporter juga saling berdesakan untuk segera keluar, nggak mau terlibat dalam kerusuhan, justru malah itu yang menyebabkan banyak korban gitu, berdesakan, terus kemudian ada yang terinjak sampai patah-patah ya. Ya, di samping dari korban jiwa ada juga yang korban luka yang sampai hari ini masih dirawat gitu. Ada ratusan bahkan. Dari Menko PMK sendiri dikatakan bahwa jumlah korban meninggal dan juga luka-luka itu sampai 446 orang hingga hari ini, menurut Menko PMK Muhadjir Effendi. Dan ini sebenarnya membuat ratusan korban jiwa jiwanya melayang. Ini adalah anak-anak bangsa. Ini karena memang sesak nafas dan terinjak, bukan soal bentrokannya atau gimana, tapi memang soal terinjak dan iya, katanya justru yang turun ke lapangan, yang dia kejar-kejaran sama polisi, yang dia di tengah lapangan itu kan kita lihat videonya itu yang beredar itu kan dia kejar-kejaran sama polisi. Katanya justru mereka itu yang nggak lukanya ya biasa aja karena benturan itu sama polisi. Cuman yang meninggal justru malah yang pasca itu kan mereka digiring terus kemudian supaya bubar ditembak gas air mata gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut aturan dari FIFA itu kan nggak boleh yang begitu-begitu di stadion. Gitu. Jadi untuk menangani kerusuhan dalam stadion itu nggak boleh aparat itu menggunakan gas air mata maupun senjata api. Jadi makanya banyak netizen bilang kenapa nggak pakai water cannon aja gitu. Kenapa nggak pakai water cannon untuk bubarin? Betul. Banyak juga politisi bahkan ketua DPR, Presiden Jokowi, beberapa politisi, pengamat sepak bola juga ngomong bahwa ini insiden yang harus menjadi evaluasi serius itu loh bagi persepak bolaan Indonesia. Iya. Makanya kan langsung ketua PSSI Pak Iwan Bule maksud saya. Jadi langsung dia menjatuhkan. Jadi PSSI langsung menjatuhkan hukuman berat. Menurutku hukuman berat, Mas. Apa itu? Kepada Arema, bahwa Arema di sisa laga selama liga ini tidak boleh menyelenggarakan liga kandang. Oh. Tapi kalau menurutku kalau cuman seperti itu, Ted, ya menimbulkan efek jerah nggak sih? Karena sebenarnya kan ini yang ribut ini bukan dari kalau biasanya kan kemarin The Jack sama Bandung itu kan antar supporter tuh tempurnya. Kalau ini Persebaya, Bonek ini sama Aremania ini sudah ada perjanjian gitu kan. Mereka nggak akan saling
saling ganggu, terus kemudian ketika ada laga tandang di Arema, boneknya nggak ikut nonton, kan gitu, ngikut dari luar aja, ngasih kesempatan untuk si Aremania kan, untuk euforianya gitu. Nah, ini yang justru yang jadi persoalan adalah mereka tidak peran antar supporter. Makanya banyak yang ngomong ini persoalan penataan pengaturan penonton gitu. Beredar kabar juga kan yang dijual tiket oleh panitia itu melebihi kapasitas dari stadion itu sendiri kan. Iya, gitu. betul sekali Mas. Jadi sebenarnya Stadion Kanjuruhan Malang itu hanya bisa menampung penonton sampai 32.000 aja. Tapi panitia pelaksana dalam beberapa data itu dikatakan bahwa panitia pelaksana itu menjual tiket sejumlah 42.000. Sampai 42.000. Lebih 10.000. Lebih 10.000. Lebih 3.000. 32.000 gitu. kapasitas. Tapi dia mencetak tiket itu sebesar 42.000. Jadi plus 10.000. Jadi bayangin nih stadion lebih 1.000 aja kayak udah sesek banget. Gimana 10.000 kan? Iya ya, artinya ya banyak evaluasi sih untuk persepak bolaan kita. Makanya kan sekarang liga dihentikan sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak ditentukan. Ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oke. Sampai banyak masyarakat mendesak sampai kasus ini terkuak, usut tuntas. Makanya sudah ada dibentuk tim pencari fakta lah, kurang lebih kayak gitu. Karena banyak yang bilang ini harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Iya, Gitu betul. Apakah dari pihak manapun ya? Makanya tim harus dibentuk untuk betul-betul mengusut siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas insiden ini yang menewaskan sampai ratusan orang. Itu entah dia 120 atau 170, ini tetap insiden yang menghilangkan nyawa orang gitu loh. Satu aja itu sangat berharga. Satu aja itu sangat luar biasa. Bagaimana ratusan kan? Iya, bagaimana sampai angka segitu gitu loh. Bahkan belasan diantaranya anak-anak, Mas. Belasan diantaranya anak-anak. Makanya ini harusnya jadi yang terakhir lah. Harus jadi yang terakhir. Kita semua berbelasungkawa, kita semua berduka cita hari ini. Tapi kemudian ini harus jadi pelajaran yang betul-betul jadi pelajaran dan tidak akan terulang lagi untuk kasus serupa di Indonesia. Ya, benar banget. Dan setelah tragedi Stadion Kanjuruhan ini, ya biasa banyak pemerintah langsung berstatement seperti yang dikatakan di awal, kayak misalnya Pak Presiden Jokowi meminta Menteri Kesehatan dan juga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah untuk memastikan agar korban yang jatuh itu mendapatkan perawatan yang layak. Kemudian menginstruksikan Menpora, Kapolri, sampai juga Ketua PSSI untuk mengusut tuntas ini. Bahkan Pak Jokowi meminta untuk menghentikan liga untuk sementara sampai kasus ini terkuak tuntas. Siapa nih yang bertanggung jawab sebenarnya? Dan masyarakat sebenarnya mendorong siapapun yang pemegang otoritas itu silakan mundur karena sudah nggak becus. Dan menariknya, bukan Ketua PSSI, bukan siapapun itu yang mundur, Valentino Jebret sebagai host, sebagai komentator, karena dia merasa menjadi bagian dari liga, karena dia sudah merasa kecewa, duka terdalam, akhirnya dia memutuskan untuk mundur juga. Menurutku itu hal yang patut diapresiasi sih, karena ikut bertanggung jawab atas kejadian ini. Kemudian ada Bu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Dia menyoroti soal keamanan. Kemudian ada Presiden Arema. Sebenarnya ada beberapa statement yang disayangkan. Misalnya kayak Presiden Arema, Gilang Widya Pramana ini mengatakan lebih concern kepada profit. Karena kan Ketua PSSI menjatuhkan hukuman nih, tidak boleh kandang. Tapi arah komentarnya adalah lebih kepada kalau kandang kan kita dapat banyak keuntungan dari tiket, dan ada sirkulasi ekonomi di sana, sponsor bisa buka stand dan sebagainya. Itu banyak yang menyesalkan. Kemudian
ketua PSSI juga sempat kepleset ngomong nih. Itu anekdot juga itu kayak Iya. kepleset karena memang mungkin karena lagi hektik ya kan. lagi hektik. Ya, jadi kayak apa kalau pembukaannya Ya, hadirin yang berbahagia. hadirin yang berbahagia. Ya, Padahal tidak ada yang berbahagia pada saat itu ya. kita sedang berduka semua. Kita sedang berduka semua, dia malah bilang Malah yang berbahagia. Tapi mungkin memang kesalahan Langsung kepleset banyak ngomong aja. Iya, langsung banyak omong jorok ini netizen. Kalau mudah-mudahan ini kasus segera terungkap siapa yang bertanggung jawab, terus kemudian ini tidak lagi terjadi untuk kesekian kalinya Iya. di Indonesia, dan Sekali persepak lagi, bolaan Indonesia ini makin maju lah. ya setelah Iya, ini iya. semoga evaluasinya memang menyeluruh, Mas. Hmm. Sekali lagi turut berduka cita dan semoga tragedi seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.